Barulah kemudian setelah acara, si mempelai wanitanya ini bilang kalau dia itu nggak cinta sama mempelai pria. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini bakal ada obrolan yang cukup menarik buat kita obrolin bareng-bareng. Mulai dari seorang selebgram yang dikabarkan ngebawa kabur duit 20 miliar dari hasil investasi abal-abal yang dia bikin, sampai ke perkara nikahan didatengin mantan yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang juga. Buat bahasan yang pertama, mari kita ke perkara investasi abal-abalnya dulu deh gitu, karena ini tuh masuknya udah penipuan gitu. Jadi gue ngebahas ini supaya lu atau orang-orang terdekat lu nggak ada yang kesandung sama hal-hal semacam ini, karena takutnya nanti sedih sendiri, men. Tapi ngomongin soal penipuan ya, pernah nggak sih lu lagi rebahan enak-enak gitu, terus tiba-tiba lu dapet telepon dari orang yang entah siapa, tapi tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai temen lu, terus ngomong kalau dia lagi di kantor polisi. Jadi kayak biasanya kan dia nelpon kayak halo gitu, terus kita nanya halo ini siapa ya gitu, terus dia bakal jawab kayak masa lupa sih gitu, terus lu kayak sosok nebak gitu kan, kayak ini Wawan ya gitu, terus dia kayak iya ini Wawan, coba transferin gua duit dong, gua lagi di kantor polisi ya gitu-gitu. Pernah kan lu? Pasti pernah dong. Dan untuk menghindari hal-hal itu, untuk menghindari penipuan-penipuan semacam itu, pakailah aplikasi yang namanya Get Contact. Sebuah aplikasi yang bisa ngasih tahu lu tentang siapa pemilik dari nomor yang pengen lu cari tahu. Caranya juga gampang, jadi lu bisa tinggal buka aja Get Contact-nya, lu install dulu nih. Terus lu buka, terus bisa langsung lu cari nih pencarian berdasarkan nomor, lu cari. Nah, nomor ini adalah nomor yang waktu itu gua tipu di video TNM spesial yang menipu penipu. Jadi di sini ada penandanya nih, ada 100 lebih penanda. Nah, lu bisa lihat nih kayak penipu dana, sancho palsu, penipuan aneh, penipu channel TNM, penipu goblok. Penipu menyamar polisi, penipu yang ketipu ya gitu itu lucu lah. Intinya lu bisa tahu lah ini orang yang punya nomor ini tuh siapa gitu. Dan yang lebih hebat lagi ya, yang lebih hebatnya lagi, kalau misalkan lu udah install Get Contact di HP lu, ketika ada orang nelpon lu nih, nama dia bakal muncul di layar HP lu, jadi lu nggak perlu bingung-bingung lagi tentang ini siapa, dia ngapain gitu-gitu. Jadi kalau misalkan yang keluar pop-up namanya adalah nama penipu, lu tipu balik aja kayak halo bang, saya polisinya nih gitu. Jadi apalagi yang lu tunggu? Lu bisa download aja Get Contact lewat link yang ada di description video di bawah, dan buatlah hidup lu jadi lebih mudah dengan Get Contact. Apa sih, bagus banget gitu. Thank you, mantap. Jadi kasus yang digadang-gadang penipuan ini bermula ketika ada salah satu selebgram yang ngebuka jasa investasi duos atau arisan duos. Sebuah investasi yang kalau kita lihat sekilas tuh rasanya kayak too good to be true banget gitu loh. Mereka kan biasanya state-nya kayak dengan modal 1 juta dalam waktu 10 hari Anda akan mendapatkan 1,3 juta atau 1,6 juta. Wow, banyak sekali gitu-gitu kan. Gini, kita jelasin dulu konsepnya deh. Jadi jasa investasi duos ini adalah sebuah investasi di mana lu sebagai investor katakanlah menginvestasikan uang yang lu punya ke si A gitu, atau si selebgram ini, kita sebut si A aja ya gitu. Kita ambil contoh, lu investasiin duit 1 juta ke si A ini. Nah, uang 1 juta ini dalam jangka waktu tertentu bakal bisa berbunga jadi 1,3 juta dengan cara si A bakal minjemin duit yang kita kasih ke dia ke si B. Dan si B ini atau siapapun orang yang lagi butuh duit banget itu bakal ngebalikin duit yang dipinjem itu sejumlah 1,3 juta. Jadi bunganya di situ. Jadi kayak rentenir yang minjemin duit terus ditambahin duitnya gitu loh, man. Jadi dia ngebalikin 1,3 ke yang ngebikin investasi ini atau si A tadi. Nah, si A bakal mulangin duit itu ke lu dengan biaya admin. Kayak ada pembagian gitu tergantung kesepakatan awal antara investor sama si A. Jadi kalau kita ambil gampang gini deh, kayak investornya bakal dapat 1,2 juta, sedangkan si A atau si selebgramnya bakal dapat duit 100.000. Anggap aja itu uang admin lah gitu. Jadi ya ini bisnis model yang rasanya agak-agak wadaw sih buat gua. Kayak
Karena gini loh, maksudnya kita bahkan nggak tahu gitu apakah orang yang bayar utang ini atau si B itu tuh kapan bakal balikin duitnya, kita nggak tahu gitu. Karena ya namanya keadaan men, namanya duit ya kan, siapa tahu dia minjem duit karena emang lagi nggak punya duit gitu. Masa dalam waktu 10 hari dia tiba-tiba punya duit 1,3 juta gitu kan, susah gitu. Nah yang dipermasalahkan di sini adalah ada beberapa orang yang duitnya tuh nggak balik-balik gitu setelah ngikutin investasi duos ini. Mereka pun akhirnya nyamperin rumah si mbak-mbak selebgramnya buat minta penjelasan. Bisa kita lihat dari video ini, mbak-mbaknya itu kayak langsung dicecer pertanyaan gitu loh sama banyak membernya. Kenapa cegukan aja? Sama banyak membernya gitu, dan dia bilang kalau duit-duit itu nantinya bakal dia balikin paling cepat dalam waktu 3 minggu gitu. Tapi sekarang menurut berita yang gue baca, menurut artikel yang gue temuin, orang ini hilang dari peredaran, kayak nggak ada kabar, kayak ditelan bumi gitu loh. Dan kasusnya akhirnya udah diurus sama pihak kepolisian. Perkara ini ngajarin ke kita buat jangan buru-buru iri kalau misalkan temen lu tiba-tiba jalan-jalan mulu, beli barang-barang branded. Ya jangan langsung iri dan dengki, jangan, siapa tahu duitnya hasil deh. Ya ampun. Bro, gua naikin perkara ini supaya lu lebih aware nih sama yang kayak ginian gitu. Kasihan soalnya kalau lu atau orang yang lu kenal ngikut yang kayak beginian. Lagian juga kayak yang gue bilang tadi, investasi semacam ini tuh kayak too good to be true banget gitu. Masa sih dalam waktu singkat lu bisa ngedapetin return segede itu? Gila kali. Coba dari 1 juta dapat 1,3 atau 1,6 gitu. Itu kayak 30-60% men, gila gede banget itu. Kayaknya ini mesti lu kasih tahu buat mungkin ada teman-teman lo yang ngikut kayak ginian gitu. Buat ya bro, udahan daripada takutnya nanti duit lu dibawa kabur gitu. Karena tuh biasanya yang kayak gini mereka bakal mulai dengan ngebangun kepercayaan gitu loh. Jadi emang di awalnya tuh bener, sampai akhirnya orang datang banyak, duit kan berlimpah-limpah. Kemudian ketika orangnya atau si yang ngebikin investasi semacam ini ngelihat uang sebanyak itu, ya goyah di bawah buat jalan-jalan, beli ini, beli itu. Aja tadi mobilnya bagus banget nih orang. Intinya tuh kayak jangan langsung percaya sama investasi apalah itu cuma gara-gara orang itu tuh followersnya banyak. Janganlah, orang followers juga bisa dibeli kan. Tapi siapa tahu dia juga ngebeli followersnya pakai uang dari hasil investasi orang. Kita nggak ada yang tahu. Emang paling bagus tuh investasi lah di tempat-tempat yang lu tahu proses dan alurnya bisa lu lihat gitu. Ini kan bisa disebut kayak investasi bodong gitu, soalnya kita nggak tahu duit kita pinjemin ke siapa, segala macam, susah gitu. Dan buat yang mau investasi, jangan maulah diimingin return gede kayak gitu. Lu investasilah di apa kayak kontrakan, apartemen, emas. Atau kalau emang misalkan lu pengen banget dapat duit cepat, mending lu ngepet dah sekalian. Ngepet aja gitu, tinggal gesek-gesek pantat di tembok, duit muncul sendiri dah banyak gitu. Nggak perlu modal banyak cuy. Ngepet tuh nggak perlu modal banyak, paling butuhnya cuma lilin gitu, sama obat merah kalau misalkan ketahuan terus digebukin warga. Lalu bahasan ramai selanjutnya adalah ini, perkara yang udah sering ada video TikToknya di mana ada mantan yang diundang ke acara nikahan seseorang gitu. Bedanya ketika kebanyakan video ngasih lihat tangisan mantan yang diundang, di sini pengantennya yang nangis kejer gara-gara didatengin mantan.
Gua ya, waktu ngelihat ini gua kaget langsung asli. Kayak kok bisa-bisanya gitu di atas pelaminan, di depan para tamu undangan dia histeris gara-gara mantannya datang. Ya ampun. Itu kalau gue jadi suaminya ya, pulang gue langsung. Pulang mending ternak cupang, gue kayaknya lebih punya faedahnya daripada begini ya, sedih banget. Istri gue nangis-nangis gara-gara mantannya datang, apa-apaan ini gitu. Awalnya gue kira pernikahan ini terjadi karena mempelai perempuannya dijodohin gitu, atau karena orang tua ceweknya punya utang ke orang tua cowok gitu. Awalnya gue mikir gitu ya, kayak sinetron aja gitu loh, kan kita udah sering denger tuh. Tapi ternyata kejadian ini, histerisnya dia ini bukan karena hal itu. Karena gini, nggak lama setelah videonya rame di mana-mana, keluarga dari mempelai pria ngebikin klarifikasi buat ngasih tahu kalau di pernikahan itu sama sekali nggak ada paksaan. Bahkan ini di klarifikasinya di YouTube lagi, ini kayak selebgram atau artis-artis blunder gitu. Ke podcastnya Om Deddy sekali. Enggak deh. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada postingan yang bilang kalau mantan yang datang itu adalah suami sah dari si cewek. Terus mereka ini sebenarnya dipaksa cerai sama pihak si cowok yang baru dinikahin ini. Padahal enggak gitu. Jadi omongan itu tuh kayak dibikin-bikin atau hoax gitulah. Karena sebelum nikah, pihak laki-lakinya sendiri bahkan udah ngasih waktu ke pihak perempuannya buat mikir dulu. Buat kayak yang kita mau nikah nih, lu mau nggak? Lu pikir-pikir dulu dah nih, gitu-gitulah segala macam. Dan pihak perempuannya mau. Pas resepsi pernikahan, mantannya kan diundang tuh, mantannya datang dong. Jauh lagi datangnya dari Lombok Barat ke Lombok Timur gitu, itu jauh banget, kayak mungkin 70 kiloan something gitu. Tiba-tiba waktu mau salaman, ceweknya histeris sendiri. Dia teriak-teriak, mungkin kayak aing mau, nggak deh. Barulah kemudian setelah acara, si mempelai wanitanya ini bilang kalau dia itu nggak cinta sama mempelai pria. Sebuah kisah cinta yang rumit sekali tentu saja. Aduh. Pelajaran-pelajaran lainnya buat kita-kita nih. Maksudnya kalau lu belum move on, jangan maksain kehendak, nyet. Kan nanti malah pusing sendiri lu. Terus nantinya lu bakal kejebak di perkara yang lu bikin sendiri. Kasian gitu. Ya begitulah. Seperti kata Patkai, begitulah cinta, ceritanya tiada akhir. Apa sih, gimana sih nadanya? Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Download get kontaknya, jangan lupa di get kontak di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan udah deh. Emang paling bener kalau misalkan nikahan tuh, mantan yang belum move on, lu pikir-pikir dulu nih, anjing mantan gue yang sekiranya belum move on siapa ya? Ya udah gitu, dia nggak usah diundang gitu. Daripada ya kan. Takutnya hari bahagia buat lu malah jadi hari buruk gitu. Dan itu lu akan ingat seumur hidup lu gitu, kalau misalkan lu nikah selamanya sama si orang yang lu nikahin. Itu bakal ngebikin hari-hari lu buruk aja. Apalagi belum lagi omongan ibu-ibu ya kan, ibu-ibu kan biasanya, oh itu dia nikah tapi mantannya datang terus rusuh gitu-gitu. Udah jangan ya. Mantan buang aja, Bang. Mantan tuh kayak kerupuk di atas bubur ayam, ngalangin orang mau bahagia, cabut lu anjing.